Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget dari buku Thinking Fast and Slow, tepatnya bab 24, judulnya itu loh, Mesin Kapitalisme, fokus kita ke bias optimisme. Iya, bias optimisme, kekuatan psikologis yang ternyata ngedorong banyak keputusan penting ya. Betul, di bisnis, di hidup kita sehari-hari. Sumber kita ya langsung dari bab itu. Misi kita simple, ngertiin kenapa sih kita suka kelewat PD? Gimana ini nyambung ke pengambilan risiko yang jadi ya jantungnya kapitalisme itu? Sekaligus jebakannya juga kan? Nah, itu dia. Dan tentu apa yang bisa kita lakuin. Ini penting banget buat Anda yang sering bikin keputusan. Yuk, kita bedah bareng. Oke, mulai dari dasarnya dulu deh. Bias optimisme ini apa sih sebenarnya? Kayaknya bukan cuma soal lihat sisi baik aja ya kan? Oh, jauh lebih dari itu. Ini tuh salah satu bias kognitif yang paling kuat. Jadi secara sistematis, kita ngelihat dunia itu lebih ramah. Lebih ramah, maksudnya? Ya, kita ngerasa diri kita lebih oke, tujuan kita lebih gampang dicapai dibanding kenyataannya. Kita juga cenderung kelewat pede sama kemampuan kita ngeramal masa depan. Iya. Jadi kayak kita ngelebih-lebihin manfaat, terus ngeremehin biaya atau resiko gitu ya? Tepat. Kita bikin skenario sukses di kepala, tapi lupa mikirin kemungkinan salahnya. Ini bukan sekedar positive thinking biasa. Kadang bisa jadi kayak, delusi ringan gitu. Delusi ringan, wah. Nah, nyambungnya ke mesin kapitalisme gimana nih? Kok bisa pola pikir yang agak cacat ini malah jadi penggerak ekonomi? So, itu intinya. Karena optimisme ini, orang dan perusahaan jadi berani ambil resiko gede. Resiko yang mungkin kalau dipikir pakai kepala dingin banget, nggak bakal diambil. Oh, jadi karena mereka ngerasa lebih bisa ngontrol atau lebih tahu gitu ya? Betul. Contoh paling jelas ya wirausahawan. Di buku kan disebut studi Thomas Ostebro. Itu nunjukin kalau, ya ampun, mayoritas bisnis baru itu gagal. Iya, bahkan yang udah diprediksi analis bakal susah pun tetap aja jalan ya. Nah, tapi karena optimisme tadi mereka kayak tuli sama statistik. Mereka maju terus. Tanpa ini, mungkin inovasi dan bisnis baru ya bakal jauh lebih sedikit. Masuk akal banget buat dunia startup ya. Dan ini nggak cuma di level kecil kan. Sampai ke CEO perusahaan gede juga gitu ya. Saya inget tuh soal studi Malmendier dan Tate. Iya. Studi itu nemuin CEO yang optimis banget dilihat dari seberapa banyak saham perusahaan yang dia punya, cenderung ambil risiko finansial lebih gede. Misalnya? Misalnya, mending ngutang banyak daripada nerbitin saham baru. Atau bayar mahal banget pas beli perusahaan lain. Waduh. Yang ironis, mereka malah lebih berani ambil resiko gede pas uang pribadi mereka ikut dipertaruhkan lewat saham itu. Seolah-olah, optimisme pribadi bikin mereka agak buta sama resiko buat perusahaan secara keseluruhan. Ini poin penting buat diingat ya buat kita semua, pas mimpin tim atau bikin rencana. Betul. Dan yang agak bikin ngeri, katanya optimisme berlebih ini malah sering dihargain. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini dinamika sosial yang agak tricky ya. Orang itu cenderung lebih suka dengar informasi dari orang yang kelihatannya pede dan optimis. Walaupun informasinya mungkin kurang pas. Iya, sebaliknya, yang bawa kabar buruk atau realistis tapi pesimis, seringkali malah nggak disukain. Ini bisa bikin semacam kebutaan kolektif, kata Kahneman. Kita semua kan pengennya dengar yang bagus-bagus aja. Iya juga sih. Selain itu ada juga istilah spesifik pengabaian kompetisi atau competition neglect. Ini nyambung juga ya? Bisa dibilang gitu. Ini cabang lain dari optimisme berlebih. Jadi kita terlalu fokus sama kekuatan kita, rencana kita, sampai lupa. Lupa kalau pesaing juga punya rencana. Persis. Pesaing juga punya kekuatan dan mungkin mikir hal yang sama persis tentang kehebatan mereka. Contoh di buku kan soal studio film kayak Disney dulu. Oh iya, yang rilis banyak film bagus di waktu yang sama itu ya? Betul. Masing-masing PD filmnya bakas menang, tapi nggak ngitungin kekuatan film lawan yang rilis barengan. Akibatnya, ya pasar jadi kebagi, nggak ada yang untung maksimal. Kayak main bola, cuma mikir nyerang, lupa lawan juga jago nyerang. Oke. Jadi jelas ya, optimisme si mesin kapitalisme ini bisa bahaya juga. Udah lihat gimana dia dorong risiko, bikin abai sama kompetisi. Terus gimana dong? Ada solusinya nggak? Di buku disebut ide dari Gary Klein, premortem. Ya, premortem. Ini teknik yang cerdas banget menurut saya, dan praktis. Jadi sebelum keputusan final diambil, Misalnya mau launching produk baru gitu ya? iya, atau proyek gede lainnya,
Kumpulin tim inti. Terus minta mereka bayangin. Oke, bayangin setahun dari sekarang. Rencana kita ini gagal total. Bencana. Coba sekarang tulis singkat. Kenapa kok bisa gagal? Semacam otopsi sebelum kejadian ya? Mm-mm. Gunanya apa sih? Kok bisa efektif? Gunanya buat ngelawan groupthink. Tahu kan? Kecenderungan kelompok buat iya-iya aja, biar kompak, terus nggak enak kalau ada yang beda pendapat atau khawatir. Ah, iya. Biar nggak dianggap pesimis ya? Nah, dengan dibingkai sebagai melihat ke belakang pada kegagalan hipotetis, premortem ini ngasih ruang aman buat anggota tim nyuarain potensi masalah, terutama yang paling ngerti detailnya. Jadi mereka bebas ngomongin skenario terburuk tanpa takut dicap negatif. Betul. Ini cara elegan buat nyuntikin dosis realisme ke dalam rencana yang mungkin udah terlalu dibuai optimisme. Jadi kalau disimpulin nih, bias optimisme ini bener-bener kayak pedang bermata dua ya? Iya banget. Di satu sisi, dia itu kayak bensin buat inovasi, buat kegigihan, buat berani ambil risiko. Itu kan inti dari kapitalisme dan kemajuan. Tapi di sisi lain, Di sisi lain, dia bisa jadi kabut tebel yang bikin kita nggak lihat jurang di depan. Bikin kita ngeremehin tantangan dan ngerasa terlalu bisa ngontrol masa depan. jadi kuncinya bukan ngilangin optimisme ya? Wah, susah dan mungkin nggak perlu juga. Kuncinya itu sadar kalau bias ini ada di diri kita, di tim kita. Terus pakai alat bantu kayak premortem tadi buat ngeimbangin. Menyeimbangkan antara optimisme dan penilaian risiko yang lebih jernih gitu ya? Mengelola optimisme, bukan mematikannya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat optimisme itu sering banget dihargai. Kita kan kagum sama pemimpin yang kelihatannya pede banget. Mungkin malah kelewat pede. Pertanyaannya, gimana Anda secara pribadi bisa menyeimbangkan tarikan antara optimisme yang memotivasi Anda buat maju sama realisme yang melindungi Anda dari keputusan gegabah? Di mana Anda narik garisnya? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.